Nama Anas Urbaningrum mencuat ke publik dalam kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang setelah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin bernyanyi setelah lebih dulu dijerat KPK. Mantan ketua Partai Demokrat itu divonis bersalah dalam gratifikasi proyek Hambalang dan dihukum 8 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Di tingkat PK, Anas dijatuhi hukuman selama 8 tahun, ditambah denda, serta hak politiknya dicabut selama 5 tahun. Anas sempat menjadi sorotan karena sempat berseru, Rp1 saja Anas terbukti korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas. Publik masih menyimpan kata-kata Mas Anas ketika Anas terbukti korupsi Hambalang dan lain sebagainya, akan gantung di Monas, Nanti saya jawab agak khusus nanti, spesial agak panjang gitu. Tapi maksud saya sekarang ini memang waktunya bersantai-santai dulu. Jangan sampai langsung gas ini. Nanti yang kaget bukan saya, yang kaget orang lain repot lagi kan gitu. Gitu. Terakhir, satu lagi, saya janji di terakhir. Mas Anas, betul nggak dengan sosok Mas Anas yang banyak pendukung seperti ini? Dan tentu saja Mas Anas masih diperhitungkan di kancah politik, akan terlibat dalam kontestasi politik 2024, sekalipun hak politik itu 5 tahun sudah dicabut. Saya sampai nanti menjelang Idul Fitri saya akan kontestasi spiritual dulu, ya, memaksimalkan suasana Ramadan. Kontestasi spiritual sama Arif Rosid, sama adik-adik ini kan banyak-banyakan zikir, banyak-banyakan baca Quran, banyak-banyakan doa itu dulu. Nanti setelah Lebaran baru agak mikir-mikir yang politik itu ya. Mas Anas, ya, terima kasih sekali lagi. Ya. Guyonan politik, tulisan surat dan juga cuitan Mas Anas tentu saja akan menjadi perhatian publik ke depannya Mas Anas. Jadi mohon maaf jika saya punya dorongan untuk kemudian selalu mendekati Mas Anas untuk mencari tahu apa yang ada. Saya janji nanti kita akan ngobrol yang agak panjang. Sekalipun dirinya menepis bahwa ia punya agenda balas dendam politik, Anas dipastikan akan terlibat dalam gelanggang politik 2024. Meskipun hak politiknya sudah dicabut selama 5 tahun. Sobat, kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Budi Pasik Suardike, yang merupakan sahabat dari Mas Anas. Artinya itu semua diasosiasikan ke siapa? Mas Pasek, kalau misalnya disebutkan tadi ada yang menginginkan beliau membusuk di penjara. Kan beliau sudah katakan bahwa beliau tidak ada dendam, tidak ada bahasa-bahasa yang sifatnya bermusuhan, tetapi beliau berikhtiar untuk memperjuangkan keadilan. Siapa dia akan ketemu, karena ini kan bukan perbuatan satu orang, tapi sebuah kolaborasi yang dibuat begitu sempurna pada zamannya, tetapi pada zaman sekarang mulai bisa dibuka dengan sangat terang benderang. Betul, rezim SBY? Rezim kekuasaan pada saat itu ditambah dengan berkolaborasi dengan oknum penegak hukum yang juga ada di saat kekuasaan itu berlangsung. Betulkah kemudian Partai Kebangkitan Nusantara ini adalah langkah politik ataupun instrumen politik berikutnya yang akan digerakkan oleh Mas Anas? Pidatonya itu sudah nyambung dia. Artinya apa? Beliau akan kembali aktif berbicara tentang keindonesiaan, itu berarti aktif di politik. Yang kedua, tentu kita sudah siapkan kendaraan untuk beliau bisa berkiprah lebih maksimal. Sekalipun Mas Anas dicabut hak politiknya selama 5 tahun? Tidak masalah, beliau hak politik untuk dicalonkan dan mencalonkan diri itu yang dicabut, tetapi hak berserikat berkumpul beliau dilindungi oleh konstitusi. Sehingga tidak ada kekuatan manapun yang bisa menghalangi beliau untuk aktif di politik. Pak SBY mau minta maaf di bulan Ramadan ini, ya kan? Karena saya yakin, seyakin-yakinnya dalam hati Pak SBY yang paling dalam ini, Pak SBY pun nyesal. Dulu kalau tidak salah, Anas pernah memberikan satu statement politik. Kalau Rp1 pun Anas terbukti korupsi Hambalang, siap digantung di Monas. Pertanyaan itu sampai sekarang ditagih. Tentu sebelum Monas ini dipindahkan ke IKN nantinya.